Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Setiani Hadiati, prodi saya Pendidikan Seni Tari dan Musik. Di sini saya akan memaparkan rancangan tata rias dan busana tari. Mulai dari pengertian rancangan rias itu sendiri. Menurut Hermawan, tata rias seni adalah menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk mewujudkan wajah peranan dengan memberikan dandanan atau perubahan dari para pemain di atas panggung dengan suasana yang sesuai dan wajar. Menurut sebagian, penggambaran watak di atas pentas selain akting yang dilakukan oleh pemain diperlukan adanya riasan sebagai usaha penyusun hiasan terhadap suatu objek yang dipertunjukkan. Kedua, kita akan membahas tentang fungsi tata rias. Yang pertama, menyempurnakan penampilan wajah. Penyempurnaan wajah dilakukan pada penari yang tidak sesuai dengan karakter tari yang dibawakan. Yang kedua, membantu menunjukkan perwatakan atau karakter penari. Tata rias berfungsi melukiskan watak tarian dengan mengubah tampilan wajah penari menyangkut aspek usia, ras, bentuk wajah. Yang ketiga, memberi efek gerak pada ekspresi wajah seorang penari di atas panggung, karena tampilan penari tampak datar ketika tertimpa lampu. Oleh karena itu, dibutuhkan tata rias untuk menampilkan dimensi wajah penari. Di poin yang keempat, menjelaskan garis-garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari. Fungsi garis tidak sekedar menegaskan, tetapi juga menambah sehingga terbentuk tampilan yang berbeda dengan wajah aslinya. Yang kelima, memberi nilai tambahan keindahan karakter tari, karya tari. Dengan tata rias yang lebih baik, tentunya akan menambah keindahan karya tari yang ditampilkan. Yang keenam, sebagai pembentuk karakter atau watak. Yang ketujuh, sebagai pembentuk tokoh. Pembentukan karakter atau watak dan tokoh dapat dilihat pada tata rias wajah yang digunakan, juga busana yang dipakai. Panggung adalah hiasan wajah yang dipakai untuk kesempatan pementasan atau pertunjukan di atas panggung sesuai tujuan pertunjukan tersebut. Rias wajah panggung merupakan rias wajah dengan penekanan efek-efek tertentu seperti pada mata, hidung, bibir, dan alis, supaya perhatian secara khusus tertuju pada wajah. Rias wajah ini dilihat dari jarak jauh di bawah sinar lampu yang terang atau spotlight. Maka kosmetika yang diaplikasikan cukup tebal dan mengkilat dengan garis-garis wajah yang nyata dan menimbulkan kontras yang menarik perhatian. Selanjutnya yaitu tujuan wajah panggung. Tata rias panggung ini mempunyai tujuan, yaitu agar wajah terlihat indah dan sempurna sesuai dengan tema yang diinginkan. Selain itu, tata rias panggung juga mempunyai tujuan sebagai tata rias atau make up korektif, yaitu dapat menutupi kekurangan-kekurangan pada wajah. Poin selanjutnya yaitu prinsip dasar rias wajah panggung. Yang pertama, jarak panggung dengan penonton sangat berpengaruh dan menentukan ketebalan riasan wajah. Jarak panggung dengan penonton semakin dekat, maka semakin halus riasannya. Yang kedua, lampu atau lighting yang digunakan untuk penerangan panggung. Cahaya merupakan bagian penting dalam pertunjukan. Yang ketiga, media yang digunakan untuk pertunjukan. Media pertunjukan dapat berupa pentas terbuka atau pentas tertutup. Yang keempat, warna kosmetik yang digunakan tergolong warna kontras yang menarik perhatian. Yang kelima, penekanan dengan efek tertentu seperti pada mata, alis, hidung, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas alat dan bahan rias. Yang pertama kita akan menyebutkan alatnya. Yang pertama, spatula, piring kosmetik, kerik alis, spons foundation, spons bedak, kuas set, penjepit bulu mata. Dan bahannya yaitu jas kerja, handuk, kapas, tisu, cotton bud, dan bulu mata. Kosmetik wajah panggung yang kita butuhkan adalah yang pertama alkohol, susu pembersih, penyegar, foundation, bedak padat,
concealer, bedak tabur, pensil alis, eyeshadow, maskara, lem bulu mata, eyeliner, pensil mata, lip liner, lipstick, blush on, hairspray, dan lain sebagainya. Oke, kita akan membahas tentang pengertian busana. Tata busana dalam pengertian umum adalah pemakaian lengkap yang dikenakan oleh seseorang untuk kebutuhan tertentu. Menurut Onok Nugraha dan Endang Caturwati, yang dimaksud dengan busana adalah segala sesuatu yang digunakan seseorang yang terdiri dari pakaian dan perlengkapan aksesoris lainnya. Tata busana atau kostum tari pada dasarnya ialah pemakaian sandang dan propertinya. Poin yang kita bahas sekarang yaitu fungsi busana tari. Yang pertama, secara psikis. Busana sebagai suatu yang paling dekat dengan dan akrab dengan penari sehingga menjadi penentu keberhasilan suatu tarian. Busana sebagai pendukung secara moral bagi penari sehingga penari terdorong untuk menari dengan lebih baik dan bersemangat. Yang kedua, secara isi. Busana sebagai penutup aurat dan bagian tubuh lainnya yang dianggap perlu sehingga penari merasa nyaman ketika menari. Busana sebagai pelindung tubuh dari pengaruh sekelilingnya seperti angin atau cuaca panas dan dingin. Yang ketiga itu secara artistik. Busana berkaitan dengan aspek seni rupa. Oleh karena itu, dalam tari mengandung estetika melalui garis, warna, bentuk, dan corak. Sekarang pertanyaannya, seberapa penting rias busana dalam pertunjukan tari? Jawabannya itu adalah tata rias terdiri dari peralatan tata rias. Bahan untuk rias tari beserta fungsi masing-masing ini sangat penting untuk menunjang penampilan penari di atas panggung. Dan tata busana membantu peran gerak dalam bentuk tari secara utuh, seperti tari golek dari Yogyakarta, tari lilin dari Sumatera. Harus betul-betul serasi dan harmonis dan cocok dipakai sehingga tidak mengganggu gerak tarinya. Tata busana tidak perlu kelihatan gemerlap, tetapi harus memberikan keleluasaan pada gerak, membantu keindahan dan ekspektasi gerak. Dari presentasi saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.